Assalamualaikum teman-teman. Hai guys, ikutin aku makan di KFC yuk. Nonton video ini sampai habis ya. Sebelum nonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik loncengnya. Happy watching! Nah teman-teman, sekarang aku udah berada di gerai KFC yang terletak di kawasan Vanino Santuri. Nah di sini banyak banget ada restoran nasi padang Garuda, Jeko, Starbucks, McDonald, bahkan Burger King. Oke, kita langsung masuk ke dalam ya. Kita lihat menu-menu di sini. Kita cari yang murah meriah. Di sini banyak banget paketan dan menu-menunya. Dan kami pesan yang terbaru nih menu mereka. Oke, kita tunggu ya pesanan kita datang. Dan setelah itu kami di lantai 2-nya. Nah ini lantai 2-nya luas banget. Ada outdoor juga dan ada juga permainan anak-anak. Nah ini dia guys menu yang kami pesan, yaitu paketan Campion C1 original, nasi 2, terus ada ayam 2, mocha float 2, burger 2, dan totalnya 100.000. Ini sudah termasuk pajak ya guys. Nah karena aku suka mangga float, jadinya aku ganti tuh mocha float jadi mangga float. Kalau kalian suka mocha float atau mangga float sih oke. Nah di sini aku udah tuangin sausnya ke ayamnya. Nah kalau kalian suka dicocol atau digabungin sih oke teman-teman, langsung kita makan ya. Sebelum makan jangan lupa berdoa. Dan jangan lupa kalian siapin makanan sebelum kalian nonton ini. Pasti ngiler kan? Hahaha. Kalian tahu nggak sih sejarah berdirinya KFC? Kalau belum, nonton video ini sampai habis ya. Restoran cepat saji ini yang berlogo foto kakek-kakek berkumis yang bernama yaitu Harlan David Sanders. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1890 di Henryville, Indiana, Amerika Serikat. Sanders adalah anak yang paling tua dari pasangan Wilbur David dan Margaret Ann Sanders. Pada usia 6 tahun, beliau telah mengalami masa sulit dan bekerja guna membantu sang ayah untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Sejak kecil, beliau sudah terbiasa nih memasak sampai di usia 10 tahun. Di usianya yang menginjak 12 tahun, ibunya menikah lagi, tetapi beliau tidak akur dengan ayah tirinya, sehingga beliau meninggalkan rumah pada usia 13 tahun nih guys. Dan beliau bekerja di serabutan guna bertahan hidup. Pada tahun 1906, di usianya 16 tahun, beliau memalsukan tanggal lahir nih guys, demi mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat. Hanya 1 tahun bertugas dan berhenti secara hormat nih di tahun 1907. Lalu pada tahun 1909, beliau bertemu dengan seorang wanita yang bernama Josephine, dan akhirnya mereka menikah. Beliau sempat sekolah di jurusan hukum dan menangani beberapa kasus, tetapi penghasilannya masih sangat jauh di bawah standar. Kemudian di tahun 1920 beliau mendirikan sebuah perusahaan kapal feri dan usaha ini hanya bertahan 2 tahun saja guys. Dan di tahun 1924 beliau mendirikan usaha baru nih, yaitu lampu, tetapi gagal total. Nah setelah itu beliau pindah dari Indiana ke Kentucky guys. Disinilah beliau membuka pom bensin, tetapi tidak berhasil karena pada tahun 1930 Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi yang disebut The Great Depression. Tetapi beliau tidak menyerah nih guys, dimana pada saat itu beliau mengubah pom bensin menjadi sebuah restoran yang diberi nama Harlan Sanders Restaurant. Dengan kemampuan memasak yang ia miliki, Sanders menyediakan aneka menu masakan nih guys, seperti ayam goreng sampai steak. Ternyata usaha ini cukup berhasil dan bertahan hingga belasan tahun. Karena restorannya cukup terkenal nih guys di Kentucky, dan Sanders dikenal oleh orang-orang di sana dengan sebutan Kolonel Sanders atau disebut Kolonel dalam buket ayam goreng. Sehingga pada tahun 1939 Sanders dapat membeli motel nih di Asheville, North Carolina, yang kemudian ia jadikan restoran. Di bulan November 1939 tempat itu mengalami kebakaran nih guys, sehingga dia harus bekerja keras supaya bisa membayar hutang-hutangnya. Dan beberapa tahun kemudian tata letak kota Kentucky mengalami perubahan nih, sehingga restoran Sanders tidak lagi strategis. Kemudian ia mencoba untuk mengembangkan kembali resep ayam gorengnya dan menghabiskan waktu 1 tahun guys untuk melakukan berbagai uji coba supaya ayam gorengnya lebih terasa enak, lezat, dan segar. Kemudian beliau mencoba menjual resep ayam gorengnya ala KFC ke restoran-restoran, ke pasar-pasar, tetapi ditolak lebih 1000 kali penolakan guys. Walaupun ia sudah tua dan terserang penyakit rematik guys, tetapi beliau tetap berusaha karena dia yakin bakalan sukses. Di tahun 1953 beliau membuka rumah makan lagi yang diberi nama Kentucky Fried Chicken atau yang dikenal sekarang yaitu KFC.
Dan kemudian ia sukses pada usia hampir 70 tahun guys. Di tahun 1963, franchise KFC menaungi 600 rumah makan yang tersebar di Amerika Serikat. Pada tahun 1980, Sanders diagnosis menderita penyakit leukemia. Kemudian beliau wafat pada tanggal 6 Desember 1980 di usianya 90 tahun di rumah sakit Yahudi di Louisville, Kentucky, dimakamkan di pemakaman Cafe Hill di Louisville, Kentucky. Pada tahun 1995, jumlah restoran ayam goreng tersebut mencapai 9.000 dan pegawai yang bekerja mencapai 750.000 orang yang tersebar 90 negara di dunia. Sedangkan berdirinya KFC di Indonesia pada Oktober 1979 yang lalu. Untuk gerai seluruh dunia, KFC sudah memiliki sekitar 27.000 gerai yang tersebar. Oke teman-teman, itu dia sejarah dari KFC, Kentucky Fried Chicken, yang ditemui atau diciptakan oleh Kolonel Sanders pada tahun 1953. Beliau mendirikan, berarti kalau dihitung-hitung sudah 70 tahun ya guys. Nah, usianya itu hampir 70 tahun, tetapi beliau tetap semangat dan selalu berusaha untuk mencapai cita-citanya atau mencapai kesuksesannya. Oke teman-teman, gimana nih? Apa pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Sanders tersebut? Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat dan pengetahuan kita semakin luas ya guys. Kalau kalian mau request, boleh banget di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.